Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh beribadah bersama. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap pribadi dengan kuat kuasa Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau sucikan, Engkau jauhkan dari segala keinginannya pribadi. Hanya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam, Bapak, Ibu, anak-anak yang kami kasihi. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8, nanti dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sungguh suatu kegembiraan apabila kita melakukan memetik buah. Hampir setiap orang yang melakukan memetik buah ini memiliki hati yang sukacita, hati yang senang. Kenapa? Karena apa yang sudah diusahakan mulai dari menanam, lalu tanaman itu bertumbuh, akhirnya berbuah, itu menjadi menyenangkan bagi yang memetiknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini dari Injil Matius juga berkaitan atau ada hubungannya dengan buah
Karena apa? Karena ini merupakan perumpamaan seorang penabur. Setiap penabur memiliki harapan agar benih itu berakar lalu tumbuh dan berbuah. Penabur dalam hal ini adalah orang yang menabur benih di lahan tertentu. Benih jelas itu nanti kalau dia hidup, dia akan tumbuh menjadi tanaman dan akhirnya berbuah. Dan tanah di sini digambarkan dengan 4 macam tanah. 4 macam tanah di mana benih itu jatuh di tanah yang di pinggir jalan, jatuh di tanah yang ada batu atau berbatu, jatuh di tanah tetapi ada semak duri, dan yang ketiga jatuh di tanah yang baik. Arti perumpamaan cukup jelas di dalam ayat 18 dan seterusnya sudah kita ketahui. Di dalam kehidupan orang-orang percaya digambarkan sebagai penerima atau umat yang menerima taburan firman Allah. Penabur adalah Tuhan sendiri dan benih itu adalah benih firman Allah. Macam-macam tanah itu sebenarnya bukan menunjukkan karakter orang, tetapi macam-macam tanah itu merupakan bagaimana cara setiap umat manusia itu menerima firman Tuhan. Sesuai dengan harapan penabur, Tuhan menghendaki supaya kita bisa menerima firman Tuhan itu seperti tanah yang baik. Tanah yang baik sudah diperlengkapi dengan berbagai unsur. Demikian juga kita sebagai umat Allah. Kita juga diperlengkapi oleh Tuhan supaya kita bisa menerima firman Tuhan itu, supaya firman itu berakar dan bertumbuh, akhirnya berbuah. Tentu kita ingin hidup kita menjadi umat Tuhan yang berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ada bermacam-macam tanah atau ada bermacam-macam cara untuk menerima firman Tuhan sebagai orang percaya, tentu kita akan memilih menjadi tanah yang baik. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi tanah yang baik? Supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan atau taburan firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengerti, kita memahami. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa mengerti dan memahami adalah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mengusahakan supaya firman itu tertanam di dalam hati kita, supaya firman itu betul-betul masuk di dalam segenap hidup kita dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah akhirnya yang bisa membuahkan hasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali kita belajar firman Tuhan. Perlu sekali supaya kita bisa mengerti. Sebab kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini akan kita terima. Dan kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat, bagaimana kita bisa mengerti dan memahaminya? Yang pertama kali kita lakukan, marilah kita menyadari, marilah kita melakukan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kitab Amsal mengajarkan kita, takut akan Tuhan itu merupakan permulaan pengetahuan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengusahakan, tapi kita juga memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan dengan setia, kita akan dengan bersungguh-sungguh, kita tidak akan mengabaikan manakala firman itu ditaburkan. Sambil kita minta pertolongan Roh Kudus, supaya di dalam kehidupan kita ini dapat memahami dan mengerti benar. Kebenaran firman Tuhan ini harus sungguh-sungguh menjadi hikmat dalam kehidupan kita.
Dan bila kita sudah melakukannya itu akan berbuah dalam hidup kita. Buah yang kita terima atau buah yang kita keluarkan dalam hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar buah yang tampak nyata atau sesuatu yang kelihatan, tetapi terkadang buah itu bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Pada saat-saat kita hidup di dunia ini mengalami penindasan, mengalami persoalan, sakit, penyakit, atau kekhawatiran dunia, atau bahkan tipu daya kekayaan, itu firman Tuhan akan menolong, akan memberi pertolongan kita supaya kita bisa mengatasinya dengan baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menuntun melalui firman itu. Dan itulah buah yang kita rasakan, kita dapat menikmati dalam kehidupan kita. Demikian juga buah itu bisa kita rasakan, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya buah-buah kebenaran itu nyata, terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Firman itu bukan sekedar firman yang lewat atau yang dirampas oleh iblis, tetapi firman itu sungguh-sungguh memberkati kita, memberi kekuatan kita untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat sekarang ini kita semua merasakan saat-saat yang sulit di mana kita berada dalam kondisi pandemi, wabah yang menimpa, yang mempunyai akibat atau berakibat baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi maupun hubungan antar manusia. Pembatasan-pembatasan, hal ini mungkin satu hal yang membuat kita menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Tetapi kalau kita senantiasa memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, memahami dan melakukan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberi kekuatan supaya hidup kita itu membuahkan kebenaran, supaya hidup kita itu berbuah, sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menghadapi kesedihan yang saat ini sedang terjadi. Kita dimampukan untuk mengatasi persoalan ekonomi yang mungkin sedang menghimpit kita. Namun terlebih jauh dari itu, berkat Tuhan melalui buah firman Tuhan di dalam hidup kita, kita juga akan memberkati banyak orang lain, akan memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesedihan, akan menopang mereka yang mengalami ketimpangan. Kita akan mendukung dan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui firman Allah ini, supaya kita senantiasa berharap agar firman ini berbuah di dalam hidup kita, sampai saatnya menjadi berkat bagi hidup kita dan orang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Marilah kita akan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini firman-Mu sudah ditaburkan dan kami sudah menerima berkat ini. Tolong Tuhan, Engkau beri kekuatan di dalam hidup kami semua, supaya kami mau mengusahakan, kami mau melakukan menjadi tanah yang baik. Setiap taburan firman itu kami usahakan supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya nanti berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, jemaat GKJ Telogosari. Kiranya Tuhan senantiasa menolong untuk setiap pergumulan yang menghadapi sakit penyakit. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tolong Kau berkati.
Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengalami penderitaan. Engkau akan memberi kekuatan. Saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, firman-Mu sungguh akan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menopang dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah untuk setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.